Hai anak-anak yang baik, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang baik, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, seni budaya dan prakarya, yaitu tentang teknik membuat patung. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan jenis-jenis bahan untuk membuat patung. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik dan cara membuat patung. Anak-anak, patung merupakan contoh karya seni tiga dimensi yang memiliki ukuran tinggi, lebar, dan panjang. Patung adalah suatu benda yang secara sengaja dipahat meniru bentuk manusia ataupun hewan. Patung sebagai sebuah seni tentunya mengandung nilai keindahan dan artistik. Dalam pembuatannya, seni patung membutuhkan keahlian dan penguasaan teknik yang baik. Awalnya, patung dibuat hanya dalam bentuk tiruan manusia atau hewan. Namun, kini patung juga dibuat dalam bentuk tiruan lainnya, asalkan mengandung nilai keindahan serta unsur artistik. Berikut ini adalah bahan pembuatan patung. Ada 3 bahan utama yang biasanya digunakan dalam teknik pembuatan patung. Yang pertama, bahan lunak. Patung bisa dibuat dari bahan lunak atau bahan yang mudah dibentuk. Contohnya tanah liat dan plastisin. Untuk patung dari tanah liat, pembuat patung harus memastikan jika bahannya terbebas dari kotoran seperti rumput, tanah, atau lain sebagainya. Sedangkan untuk patung dari plastisin, pembuatnya harus jeli dalam menentukan tingkat kelunakannya supaya tidak terlalu lunak dan mudah hancur. Yang kedua adalah bahan yang sedang. Patung bisa dibuat dari bahan sedang atau yang tidak terlalu lunak atau terlalu keras. Contohnya gips dan kayu lunak. Tentunya dalam pemilihan bahan tersebut juga harus memperhatikan tingkat kualitasnya. Yang ketiga, bahan keras. Patung bisa dibuat dari bahan kayu atau bebatuan. Untuk pembuatan patung dari kayu biasanya dilakukan dengan teknik pahat. Contoh kayu yang biasanya digunakan dalam pembuatan patung ialah kayu jati, mahoni, sono keling, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bebatuan biasanya menggunakan batu andesit, marmer, serta batuan padas. Selain itu, pilihan bahan keras lainnya juga bisa menggunakan kuningan, perunggu, paduan semen serta pasir, dan lain sebagainya. Itulah tadi 3 jenis bahan pembuatan patung ya anak-anak. Secara garis besar ada 5 teknik pembuatan patung yang paling sering digunakan. Pemanfaatan teknik ini harus memperhatikan bahan atau medianya serta bentuk patungnya. Nah, apa sajakah teknik pembuatan patung? Yang pertama, teknik butsir. Teknik butsir sangat cocok diaplikasikan pada bahan lunak seperti tanah liat, plastisin, bubur kertas, dan bahan lunak lainnya. Penerapan teknik ini dilakukan dengan memijat untuk membentuk patungnya, menambah serta mengurangi bahan yang digunakan. Untuk alat pendukungnya, teknik butsir biasanya memerlukan pisau, tali pemotong, serta bahan lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, teknik pahat. Teknik pahat sangat cocok diaplikasikan pada bahan keras seperti kayu, batu, dan bahan keras lainnya yang sesuai. Penerapan teknik ini dilakukan dengan menggunakan bahan atau media yang akan dibentuk serta mengurangi bagian yang tidak diperlukan. Teknik pahat membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan teknik lainnya.
Selanjutnya, teknik konstruksi. Teknik konstruksi sangat cocok diaplikasikan pada bahan keras seperti kayu, perunggu, besi, dan bahan lainnya yang sesuai. Penerapan teknik ini dilakukan dengan menyusun serta membentuk atau membangun model patung yang diinginkan dengan menggunakan bahan yang tersedia. Teknik konstruksi bisa dilakukan dengan atau tanpa kerangka, tergantung kebutuhan pembuatnya. Teknik selanjutnya adalah teknik cor atau teknik cetak. Teknik cor ini sangat cocok diaplikasikan pada jenis bahan yang bisa dicairkan dan dicetak seperti logam, perunggu, gipsum, tanah liat, dan lain sebagainya. Penerapan teknik ini dilakukan dengan membuat cetakannya terlebih dahulu. Cetakannya dibuat dari bentuk patung aslinya. Misalnya, akan membuat patung kura-kura, maka pembuatnya harus membuat patung kura-kura terlebih dahulu untuk membuat cetakannya. Berikut ini adalah teknik lainnya, yaitu teknik assembling. Teknik assembling menggunakan cara menyambung material patung. Ada juga teknik las. Teknik las ini teknik membuat patung dengan menggunakan las dengan bahan dasar besi atau tembaga. Nah, anak-anak, itulah tadi teknik atau cara pembuatan patung ya. Selanjutnya, tugas kalian di rumah, coba kalian tuliskan jenis-jenis bahan untuk membuat patung. Lalu jelaskan macam-macam teknik dan cara pembuatan patung. Kalian tuliskan latihan ini di buku latihan kalian masing-masing ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.